Oke Bapak Ibu, pembicara kedua yang luar biasa. Ini pembicara yang banyak sekali pengalamannya di dunia perbankan. Beliau pernah di Bank BNI, Bank Permata, Bank Bali. Dan sekarang ini beliau mengurus dana yang tidak sedikit Bapak Ibu. Saya dengar kabar ini ya, dana yang diurus itu sebesar ratusan triliun Bapak Ibu. Beliau masih ya muda dibanding Pak Dahlan Iskan begitu ya. Dalam usia yang masih muda, beliau mengelola keuangan yang begitu besar dan memiliki ya integritas yang luar biasa, leadership yang luar biasa yang kita bisa ambil pelajaran dari beliau. Kita bisa teladani apa-apa yang akan beliau sampaikan sehingga kita juga akan bisa leading, menjadi seorang leader yang akan bisa mampu untuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses di masa yang akan datang. Beliau saat ini sebagai Direktur Jamsostek. Tinggal di Jakarta, beliau asli dari Sumatera, dan kita akan sambut bersama-sama. Siapa pembicara kita berikutnya Bapak Ibu? Yaitu Bapak Elvin. Silakan Bapak Elvin untuk maju ke depan bersama dengan kita. Kita sambut dengan berdiri dan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Itu namanya Mars untuk Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi saya melihat sebagian di sebelah kanan ini guru-guru di Jawa Tengah. Saya kagum luar biasa, pertanyaan-pertanyaan kritis. Tapi saya lebih kagum lagi dengan pelajar-pelajar yang di sebelah kiri. Kagum pada keberaniannya, kagum pada cara berpikirnya, kagum dengan kekritisan-kekritisannya. Itulah tipikal manusia yang akan sukses di Indonesia. Anda semua duduk. Jadi saya hargai, saya duduk juga. Nanti saya berdiri lagi. Saudara-saudara sekalian, tadi kita semua sudah mendengarkan Pak Dahlan Iskan, seorang menteri yang hidup dengan begitu banyak dinamika dan akhirnya menjadi salah satu orang terbaik di Indonesia. Banyak yang dipelajari dari Pak Dahlan, banyak yang bisa didapatkan dari beliau untuk kita semua. Bukan cuma Anda, termasuk saya. Saya perkenalkan, nama saya Elvin Masasia. Saya bekerja di satu BUMN di Indonesia, namanya Jamsostek. Sebelumnya di beberapa perusahaan lain. Saya diminta panitia untuk sharing pada Anda sekalian tentang kepemimpinan untuk menjadi wirausaha. Dan saya tidak akan cerita tentang teori-teori kepemimpinan karena yang begitu banyak di toko-toko buku. Tapi saya akan sharing, bercerita saja tentang apa itu kepemimpinan dan apa kaitannya dengan masa depan Indonesia dan atau juga menjadi wirausaha. Saudara-saudara sekalian, hobi saya adalah nonton televisi. Hampir setiap pekan saya menyempatkan nonton channel National Geographic. National Geographic itu satu channel yang berisikan tentang peristiwa-peristiwa di berbagai dunia. Beberapa waktu yang lalu saya menonton di National Geographic sebuah fenomena di Nigeria. Di Nigeria itu orang yang miskin lebih dari yang disampaikan Pak Dahlan tadi. Sebagian besar masyarakatnya miskin. Sebagian masyarakat itu termasuk anak-anak kecil
yang tadi 16 tahun, ini bahkan ada anak kecil, usianya baru 13 tahun, diwawancarai di TV itu. Si anak kecil ini, tentu hitam, keriting, bekerja sebagai penggali pasir dari dalam sungai. Bukan sungai, danau besar. Dia dengan ember besar menyelam ke dalam air, lalu mengambil pasir dan memindahkannya ke sampan. Usianya 13 tahun. Saya lihat tangannya kapalan, keras. Usia 13 tahun, setiap hari pekerjaan dia itu adalah mengambil pasir dari bawah air, mengangkatnya dan memasukkan ke sampan untuk dijual. Dan dia sekolah pada sore hari. Lalu ditanya sama presenter, kamu ini masih kecil dan bekerja mengangkat pasir dari dalam sungai yang demikian berat untuk bisa dinaikkan ke sampan dan dijual kembali. Untuk apa semua itu? Dia jawab cuma satu kalimat. I want to be Barack Obama. Barack Obama hitam, jadi presiden bisa, saya bisa, kata dia. Barack Obama pindah ke Amerika dan menjadi presiden Amerika Serikat. Bisa. Anak Nigeria yang kecil ini mengatakan dia juga bisa. Bukan soal mampu, tapi bisa dan mau. Untuk menjadi pemimpin, bukan soal mampu, tapi bisa dan mau. Padahal tadi cerita tentang masa kecil yang susah. Dan kemudian menjadi seorang pengusaha besar dan menteri BUMN. Bisa. Saudara-saudara yang masih muda, jauh lebih enak hidupnya ketimbang anak Nigeria yang 13 tahun tadi. Tapi cita-cita anak Nigeria itu menjadi Barack Obama. Dan saya percaya sebagian dari sini pasti ada salah satu insya Allah jadi Menteri BUMN. Kenapa? Karena untuk menjadi pemimpin dan berhasil, sebenarnya itu dimulai dari sini. Dimulai dari mindset. Kalau Anda bilang, saya bisa, Anda akan bisa. Kalau Anda bilang, saya takut gagal, Anda akan gagal. Kalau Anda bilang Anda berhasil, Anda akan berhasil. Siapa yang pernah lihat hantu? Tunjuk tangan yang pernah lihat hantu. Nah, adalah 1-2 orang lihat hantu. Tapi sebagian besar semua takut dengan hantu. Padahal nggak pernah ketemu dengan hantu. Itu di mindset. Berhasil atau gagal, mau atau tidak mau, menjadi orang hebat atau tidak menjadi orang hebat, itu di mindset. Maka pagi hari ini, saya mau sharing saja. Dari pengalaman banyak orang-orang hebat, yang pertama dia lakukan adalah mengubah mindset. Bahwa dia akan berhasil. Mau berhasil? Mau berhasil? Ubah mindset bahwa Anda akan berhasil. Keberhasilan setelah mindset diubah tentu harus diikuti dengan cara-cara. Cara-cara itu macam sekolah seperti sekarang, dapat S1, dapat S2, dapat S3. Tapi sekolah yang paling bagus adalah pengalaman hidup. Kembali lagi, seorang menteri BUMN bukan S2, S3. Tapi pengalaman hidupnya luar biasa sehingga beliau bisa menjadi menteri BUMN. Nah, terkait dengan saudara-saudara sekalian, anda-anda sekalian yang ingin sukses, ingin maju. Untuk ingin maju tidak perlu menunggu 15 tahun lagi. Hasilnya mungkin 15 tahun lagi, tapi dari sekarang dimulai untuk maju. Dan untuk maju itu berarti bercita-cita menjadi pemimpin. Pemimpin tidak selalu berarti sebagai gubernur, wali kota, bupati. Pemimpin itu adalah ketika seseorang mampu
mengelola dirinya sendiri. Itu pemimpin. Untuk maju, jadilah pemimpin. Tidak mungkin kita bisa memimpin sebuah negara, sebuah daerah, kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri. Saya ingin sharing pada adik-adik sekalian, kalau Anda ingin sukses di masa depan sebagai pemimpin, itu harus dimulai dari sekarang. Artinya apa? Artinya, kalau kita punya jadwal sekolah saja kita tidak bisa ikuti dengan baik, bagaimana mungkin jadi pemimpin? Kalau ada jadwal saja kita tidak bisa ikuti dengan baik, bagaimana mungkin jadi pemimpin? No way. Pemimpin adalah ketika seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Pemimpin adalah ketika seseorang bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Tapi sebelum memberi pengaruh pada orang lain, pengaruhilah diri sendiri. Itu yang saya alami selama 23 tahun lebih berkarir. Nah, dalam kaitan itu tentu ada sedikit catatan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan untuk berwirausaha. Puluhan tahun yang lalu, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, ada seorang manusia datang dari China daratan, China mainland, pakai sampan ke Indonesia. Dia tidak bawa apa-apa. Dia cuma bawa keinginan yang besar. Namanya Lim Xiaoyong. Datang dari China daratan tanpa bawa apa-apa ke Indonesia. Dan kemudian Lim Xiaoyong berubah menjadi Sudono Salim dan menjadi konglomerat di Indonesia. Puluhan tahun yang lalu juga ada datang dari China yang lain. Kemudian dikenal di Indonesia dengan nama Eka Cipta Wijaya. Juga tidak bawa apa-apa. Dia menjadi pengusaha besar. Artinya apa? Untuk menjadi wirausaha, untuk menjadi pemimpin, yang paling utama adalah kemauan yang besar. Kemauan untuk memimpin diri sendiri dan kemudian mempengaruhi orang lain. Mulai. Leadership itu adalah bagaimana mempengaruhi sesuatu yang tidak ada menjadi ada, proses mempengaruhi orang lain. Lim Xiaoyong, Eka Cipta Wijaya datang ke Indonesia tanpa bawa apa-apa, tapi mereka kemudian bisa berbisnis. Kenapa mereka bisa berbisnis? Karena dia bisa mempengaruhi orang untuk percaya pada mereka. Mempengaruhi untuk percaya pada mereka. Jadi yang pertama tadi adalah ubah mindset bahwa kita bisa. Kalau Anda ingin berhasil, Anda katakan pada diri sendiri, Anda bisa. Yang kedua, jadilah pemimpin. Pemimpin itu mulai memimpin diri sendiri, mempengaruhi diri sendiri, dan kemudian pengaruhi orang lain. Itu pemimpin. Bagaimana mempengaruhi orang lain untuk percaya pada kita, dan kemudian Anda bisa nanti dapat modal, Anda bisa dapat kepercayaan untuk dikasih bahan baku untuk mulai jualan. Anda bisa dikasih kepercayaan, tinggalin KTP, bisa minta jilbabnya dijualkan pada teman-teman. Itu kepercayaan. Kepercayaan datang kalau Anda bisa menginfluence orang lain, mempengaruhi orang lain. Anda bisa mempengaruhi orang lain kalau Anda pengaruhi diri sendiri dulu. Pengaruhi diri sendiri agar punya percaya diri. Bagaimana mungkin mempengaruhi orang lain kalau nggak bisa mempengaruhi diri sendiri? Bagaimana mungkin bisa mempengaruhi Bapak Ibu guru bahwa Anda belajar dengan rajin kalau Anda tidak pengaruhi diri sendiri? Simple. Semua bisa jadi pemimpin. Pemimpin tidak dilahirkan. Pemimpin dipelajari dan dijalankan. Apakah Anda mau menjadi wirausaha? Apakah Anda mau menjadi kepala daerah? Semuanya didasari oleh kepemimpinan. Memimpin diri sendiri. Proses mempengaruhi orang lain dan mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Adik-adik sekalian, ini tentu tidak mudah. Dibutuhkan waktu yang panjang, dibutuhkan pengalaman yang banyak.
Tidak mungkin kepercayaan datang tiba-tiba. Tidak mungkin sukses tiba-tiba. Tidak mungkin orang kasih modal tiba-tiba. Kepercayaan itu ada kalau Anda menunjukkan track record. Dikasih PR untuk dikerjakan di rumah, Anda kerjakan dengan baik. Disuruh ujian dengan jujur. Itu adalah track record. Kalau Anda ingin jadi orang hebat, lakukanlah dengan proses yang hebat. Tidak ada kemungkinan berhasil kalau prosesnya tidak hebat. Tidak mungkin Anda sukses dalam jangka panjang kalau ujiannya nyontek. Tidak mungkin Anda sukses berkelanjutan kalau Anda tidak menguasai pelajarannya. Jadi yang pertama tadi, change the mindset, ubah pola pikir, yakinkan bahwa Anda mampu dan Anda bisa. Yang kedua, mulai memimpin diri sendiri, baru mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga, ada proses, dan proses harus dilakukan dengan hebat. Hebat itu artinya jatuh bangun. Tidak ada seorang pelajar menjadi juara tanpa pernah belajar. Tidak ada. Tidak ada keberhasilan itu datang tiba-tiba. Tidak ada hasil yang hebat tanpa kerja keras. Tidak ada. Anda mungkin menang lotre, tapi cuma sekali seumur hidup. Tidak ada menang lotre tiap hari. Seorang pemimpin yang sukses adalah ketika dia melewati jatuh bangun ini dengan baik. Tupai melompat, jatuh. Lompat lagi, jatuh. Lompat lagi, jatuh. Lompat lagi. Tidak ada tupai ketika lompat dan jatuh berhenti melompat. Gak pernah ada. Jadi, adik-adik sekalian, pemimpin itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi mulailah dengan memimpin diri sendiri. Next. Seorang pemimpin biasanya memiliki sikap. Dan sikap itulah yang menentukan pemimpin itu akan sukses atau tidak. Apakah Anda di sekolahan ada organisasi namanya OSIS, nanti kuliah ada namanya Senat, atau sekarang Anda menjadi ketua kelas, atau sekarang Anda menjadi kepala grup, ketua grup, itu semua pemimpin. Pemimpin yang hebat di era sekarang, kalau dia punya sikap low profile. Contohnya tadi sudah ada yang pertama, seorang menteri yang demikian hebat posisinya di pemerintah bersikap low profile. Low profile jauh lebih hebat ketimbang sombong. Sombong itu ada dua kemungkinan. Sombong itu karena tidak mampu, maka dia sombong. Sombong itu karena minder. Jadi kalau ada teman-teman yang sombong, itu mungkin dia minder. Ada teman-teman yang sombong, itu mungkin karena dia tidak mampu. Orang yang hebat, itu selalu dengan sikap low profile. Padi semakin berisi, semakin berat, semakin merunduk. Bersikaplah low profile. Kalau Anda ingin jadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat itu juga mendengar. Empati. Tidak bisa ego, saya yang paling tahu, saya yang paling benar. Tidak. Tidak ada kebenaran absolut di dunia. Kebenaran absolut itu di atas. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, mulailah bersikap empati. Contohnya tadi, Pak Dahlan ada yang mengkritik. Dan Pak Dahlan bilang dia tidak membantah. Dia menghargai. Beliau menghargai. Itu empati. Pemimpin yang hebat, kalau dia punya sikap low profile, dan dia empati. Mau mendengar. Dan dalam hidup, setahu saya, dan menurut pendapat saya, kita hanya punya satu mulut, tapi dua telinga. Itu artinya harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Itu hukum alam. Low profile. Yang kedua, empati. Mendengarkan.
jangan ego, jangan selfish, jangan mau menang sendiri. Tidak ada pemimpin yang hebat kalau dia selfish. Yang ketiga, asertif. Asertif ini bagaimana memadukan antara rasional dan emosional. Tidak bisa seseorang aja hidup itu hanya dengan rasional. Tidak bisa. Kalau hanya rasional, dia tidak mau tahu. Ada yang lagi sakit, ada yang lagi menderita. Tapi kalau ada emosionalnya, kita bisa maklumi orang sedang sakit, orang sedang menderita. Padukanlah antara rasional dan emosional. Pemimpin yang hebat tahu menempatkan kapan dia harus rasional, kapan dia harus menggunakan hatinya, emosional. Pemimpin yang hebat juga tidak punya ketergantungan, dependable. Dependable itu artinya dia bergantung pada diri sendiri. Dia memiliki kecerdasan, dapat diandalkan. Kalau ada masalah, tidak lari dari masalah. Kalau saudara-saudara mengerjakan PR yang sulit dan kemudian tidak mau mengerjakannya, berarti Anda bukan pemimpin. Seorang pemimpin tidak pernah takut menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah itu. Apapun caranya. Jangan pernah lari dari masalah. Pemimpin yang hebat tidak menghindar dari masalah. Pemimpin yang hebat adalah mengelola masalah. Dependable. Seorang pemimpin juga harus memiliki energi. Bagaimana mungkin orang yang dipimpinnya itu memiliki semangat kalau pemimpinnya sendiri tidak semangat? No way. Gak mungkin. Jadi kalau saudara-saudara di keluarga atau di lingkungan ingin menjadi pemimpin, jangan pernah tidak bersemangat. Jangan pernah putus asa. Seorang pemimpin yang hebat adalah kalau dia bisa energik dalam situasi apapun. Saya punya cerita. Saya punya kenalan seorang wanita. Kalau wanita itu biasanya kan ada istilah penyakit mut-mutan kalau mau datang bulan. Kalau dia datang bulan nggak tahu ada angin ada hujan, taunya marah-marah, taunya cemberut segala macam. Nah, saya punya kenalan seorang wanita. Mau datang bulan, mau tidak datang bulan, dia tetap senyum aja. Dia tetap energik. Dia mampu mengelola dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan pemimpin hebat. Bersemangat. Responsibel dan responsif. Tidak bisa kita menjadi pemimpin cuek terhadap masalah. Tidak bisa kita menjadi pemimpin tidak mau tahu terhadap keadaan. Kalau saudara-saudara ingin jadi pemimpin, harus berani untuk responsif terhadap semua peristiwa. Inilah karakter sikap seorang pemimpin yang hebat. Dan kalau negara ini mau sukses, inilah pemimpin yang punya karakter seperti itu. Karakter yang punya low profile, karakter yang punya empati, karakter yang asertif, karakter yang dependable, karakter yang energik dan responsif. Negara ini akan maju kalau pemimpinnya memiliki karakter seperti itu. Karakter yang berani mengambil keputusan, tidak lari dari masalah, karakter yang low profile, karakter yang energik. Dan Anda semua akan bisa jadi pemimpin hebat kalau memiliki karakter sikap kepemimpinan seperti itu. Next. Kenapa ada orang jadi pemimpin tapi gagal sebagai pemimpin? Menjadi pemimpin berbeda dengan sebagai pemimpin. Keluarganya ditunjuk, teman-temannya ditunjuk, itu bisa menjadi pemimpin. Tapi sebagai pemimpin belum tentu hebat. Ada 4 hal paling tidak pemimpin itu gagal. Malas.
malu, rendah diri, minta dilayani. Malasnya sudah pastilah. Mana mungkin kalau kita duduk aja, nggak bergerak mendapatkan sesuatu. Hukum alamnya nggak ada. Kalau saudara-saudara di rumah saja dari pagi sampai sore, duduk saja, pasti kakinya pegal. Orang harus bergerak. Pemimpin tidak boleh punya sifat malas. Pemimpin tidak boleh punya sifat malu. Saya juga kasih respect yang berani tampil ke depan. Pemimpin adalah inisiator. Yang tampil ke depan tadi adalah punya inisiasi. Itu adalah calon pemimpin. Tidak boleh punya rasa malu. Pemimpin juga tidak boleh punya rasa rendah diri. Manusia ini pada dasarnya kan setara. Tidak ada misalnya yang satu keturunan pangeran, yang satu keturunan hulu balang, tidak ada. Negara kita tidak menganut paham itu dan tidak boleh punya rasa rendah diri. Tetapi yang banyak terjadi kegagalan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah banyak pemimpin minta dilayani. Ketika saudara-saudara tidak menjadi pemimpin, lupakan minta dilayani. Karena tugas pemimpin sebenarnya adalah melayani, bukan dilayani. Jangan merasa malu untuk melayani. Ada tamu datang ke rumah, gengsi buatkan teh, gengsi buatkan kopi, gengsi melayani. Anda tentu naik pesawat, zaman dulu. Bagaimana pesawat Garuda itu misalnya? Garuda itu sering dikritik karena pramugari-pramugarinya tidak ramah. Kenapa begitu? Karena yang jadi pramugari itu berasal dari keluarga orang-orang kaya. Kalau sudah biasa di rumah dilayani, bagaimana mungkin dia mampu melayani? Padahal melayani itu adalah bahagian dari kepemimpinan. Jadi yang keempat, jangan pernah berpikir untuk dilayani. Ketika saudara-saudara bercita-cita menjadi pemimpin, maka berarti saudara-saudara harus siap untuk melayani. Berikutnya, apa fungsi kepemimpinan? Negara ini bisa kacau balau kalau kita tidak punya pemimpin. Kelas Anda itu bisa kacau balau kalau tidak ada ketua. Karena ketua itu yang mengarahkan, yang mengkoordinir. Makanya seorang pemimpin adalah seorang penentu arah. Menentukan mau kemana negara ini. Mau kemana daerah ini. Mau kemana Anda. Kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda yang menentukan sendiri. Anda mau jadi apa. Anda mau kemana. Itu disebut dengan vision. Sebagai penentu arah. Membuat kebijakan, membuat strategi, dan merencanakan pelaksanaan. Yang saya ingin katakan pada adik-adik sekalian, kalau saudara-saudara ingin menjadi entrepreneur atau ingin menjadi pengusaha, maka itu dimulai dari diri sendiri untuk memiliki sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan itu ada fungsi juga di dalamnya, yaitu mau kemana diri kita. Kalau Anda mau jadi pengusaha, pengusaha seperti apa yang Anda inginkan? Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut? Itu disebut dengan fungsi kepemimpinan. Tidak mungkin orang sukses tiba-tiba tanpa satu destinasi, tanpa tujuan. Kalau sekarang usia 15-16 tahun, Anda sudah harus berpikir 5 tahun lagi mau jadi apa. Bagaimana cara mencapai 5 tahun itu? Pilihan ada di Anda. Anda mau berhasil, Anda mau gagal, Anda mau sukses, pilihan di Anda, karena Anda pemimpin. Keliru kalau tidak berhasil, menyalahkan orang tua, menyalahkan tetangga, keliru. Karena yang memimpin adalah diri Anda sendiri. Fungsi kepemimpinan adalah menentukan arah hidup kita, arah apapun yang kita pimpin kalau dia sebuah organisasi. Sebagai wakil dan juru bicara, karena Anda memimpin diri sendiri, tentu kita mewakili diri sendiri. Banyak orang ingin dipersepsikan sebagai pemimpin hebat, tapi cara bicaranya tidak hebat. Cara bicaranya asal. Seorang pemimpin juga harus bisa menentukan bagaimana dia berbicara kepada orang lain. Itulah fungsi kepemimpinan. Next. Fungsi kepemimpinan juga ada sikap komunikator.
komunikator itu mampu berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana mungkin Anda menyampaikan maksud dan tujuan Anda kepada pihak lain kalau Anda tidak mampu berkomunikasi dengan baik? Dan semua orang itu sebenarnya memiliki gaya komunikasi. Waktu masih kecil misalnya, kalau ingin sesuatu dengan orang tua, gak bicara, tapi nangis-nangis. Itu komunikasi. Nah, seorang pemimpin harus punya sikap komunikator secara efektif dan lain sebagainya. Pemimpin yang hebat juga memiliki fungsi kepemimpinan sebagai mediator. Kalau di rumah ayah ibunya lagi kurang elok hubungannya, Anda bisa berperan sebagai mediator. Kalau Anda mampu lakukan itu, Anda punya kemampuan, bakat sebagai pemimpin. Temannya ada yang berkelahi, Anda tengahi, maka Anda berperan sebagai mediator. Kalau Anda laksanakan ini, maka fungsi kepemimpinan itu sudah ada di diri Anda. Mediator. Dan punya sikap sebagai integrator. Next. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin hebat? Tidak ada pemimpin yang berhasil kalau dia tidak punya visi. Anda mau jadi apa 5 tahun lagi? Anda mau jadi apa 15 tahun lagi? Itu pilihan di Anda. Itu disebut sebagai visi. Betul, orang kita bilang mengalir aja, mangan orang mangan ngumpul, pasrah. Tapi zaman berubah. Zaman berubah dan Anda harus memiliki visi. 5 tahun lagi mau jadi apa? Rencanakan dari sekarang mau jadi apa? Dan pikirkan cara-cara mencapai visi tersebut. Visioner. Harus berani membuat keputusan. Pemimpin yang hebat tidak pernah tidak membuat keputusan. Masalah apapun, keputusan harus dibuat. Apakah keputusan itu benar atau salah, itu belakangan. Tapi keputusan harus dibuat. Tidak boleh misalnya di ruangan ini terjadi kebakaran, maka kemudian ayo kita diskusi dulu bagaimana caranya mengatasi kebakaran ini. Tidak bisa. Harus dibuat keputusan. Pemimpin harus memiliki kompetensi, punya integritas. Kalau tidak punya integritas, pilihannya 2. KPK atau kantor polisi. Dan itu pilihan. Pemimpin yang hebat punya visi, pemimpin yang hebat berani mengambil keputusan apapun resikonya. Pemimpin yang hebat itu punya integritas. Dan integritas itu tidak muncul 1 hari 2 hari, dia dipelihara. Sejak mulai sekolah, mulai bekerja, menjadi pengusaha dan seterusnya. Tidak mau melakukan hengki-pengki. Kalau sekolah ujian tidak mau nyontek. Kalau nyontek berarti tidak punya integritas. Kalau dia percaya pada diri sendiri, dia kerjakan dengan baik, itu cikal untuk punya integritas. Punya wawasan yang jelas. Punya daya ingat yang kuat. Dan punya keterampilan. Tentu semua ini ada prosesnya. Yang saya mau sharing pada adik-adik sekalian, tidak mungkin kompetensi ini datang begitu saja. Kompetensi ini datang bisa melalui belajar dan melalui proses pengalaman. Dan itu dimulai dari sekarang. Keterampilan memimpin, saudara-saudara, kalau di organisasi, di OSIS, segala macam, tidak mungkin ketuanya itu mengerjakan segala hal sendirian. Pasti ada ketua bidang, ketua seksi. Nah, bagaimana memanage, mengelola bidang-bidang ini, itu adalah keterampilan seorang pemimpin. Dan itu mesti dimiliki kalau Anda ingin sukses sebagai pemimpin. Next. Ada banyak tipe kepemimpinan. Tidak ada yang salah dengan semua ini. Jangan pikir hanya ada satu model kepemimpinan yang ideal. Tidak ada. Kepemimpinan itu bisa dengan berbagai cara, tergantung situasi dan kondisi. Ada yang disebut dengan otokratik. Otokratik ini
dia sangat otoriter. Di zaman Orde Baru itu dulu ada autokratik. Apakah ini salah? Menurut saya tidak salah juga. Kalau negaranya memang membutuhkan seorang yang otoriter. Negara itu kacau balau misalnya, negara itu susah diatur, maka diperlukan pemimpin yang keras untuk mengatur semua itu. Disebut dengan otoriter. Tapi sekarang negara kita tidak kacau balau. Kalau tidak kacau balau, kita membutuhkan pemimpin yang tentu tidak otoriter. Next. Ada tipikal paternalistik. Tipikal paternalistik ini di masyarakat tradisional itu banyak sekali. Dia mengutamakan kebersamaan. Apakah ini salah? Tidak juga. Mau itu otoriter, mau itu paternalistik, ini adalah tipe-tipe kepemimpinan. Dan Anda nanti boleh cek, kira-kira Anda memiliki tipe yang mana. Yang berikutnya adalah karismatik. Karismatik ini contohnya Bung Karno itu karismatik. Gus Dur itu karismatik. Memiliki daya tarik yang memikat dan memiliki perilaku sebagai referensi, sebagai contoh. Jadi ada paternalistik, ada karismatik, ada otoriter. Next. Ada tipikal pemimpin yang bebas, laissez-faire namanya. Kemudian ada yang demokratis. Demokratis ini suka tanya pendapat orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Next. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, tipe-tipe kepemimpinan itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau digunakan tidak pada tempat yang pas. Kalau Anda menghadapi satu lingkungan yang carut-marut, tidak mungkin carut-marut itu dikelola tanpa ketegasan. Dibutuhkan pemimpin yang tegas. Sangat situasional. Nah, sebagai wirausaha dan pemimpin yang berhasil, tentu ada persyaratan-persyaratannya. Untuk berhasil, itu dimulai dengan keinginan. Keinginan itu dimulai dari mindset. Anda mau berhasil, Anda mau jadi apa, itu di mindset. Bukan di orang lain. Silakan tanya setelah usai dari pertemuan ini, Anda mau jadi apa, Anda mau berhasil atau tidak, tanya pada diri sendiri. Coba ngerumpi dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri sendiri. Anda harus punya keinginan untuk berhasil, itu dimulai dari diri sendiri. Kemudian harus punya mimpi. Ada yang bilang, saya tidak mau jadi apa-apa, pasti tidak jadi apa-apa. Kalau Anda bilang, saya mau jadi apa-apa, Anda akan jadi apa-apa. Mulai dari keinginan. Lalu, mengasah potensi. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kemampuan. Semua kita punya kemampuan. Tapi persoalannya apakah kita mau menggali kemampuan itu, potensi itu. Anda semua punya kemampuan. Gali potensi yang Anda miliki kalau Anda ingin berhasil sebagai pemimpin. Kemudian mencari kesempatan. Tadi Pak Dahlan bilang kalau jadi wirausaha apakah perlu tunggu modal, tunggu tua, atau tunggu terpaksa? Kalau ada kesempatan, itu tidak menunggu tua. Kalau ada kesempatan, tidak menunggu modal. Kalau ada kesempatan, tidak menunggu terpaksa. Di mana ada kesempatan, maka di situ ada peluang. Jadi, seorang wirausaha, seorang pemimpin harus berani mencari kesempatan, tidak diam. Memiliki keberanian untuk memulai. Jangan tunggu besok, mulai hari ini. Lalu memiliki dedikasi dan loyalitas. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, saya sering diskusi dengan berbagai pihak. Berbagai kalangan yang gagal dalam berbisnis, gagal dalam memimpin. Kenapa gagal? Karena dia tidak melakukan bisnis itu
sesuai dengan minatnya. Dia melakukan bisnis karena mendengar bisnis itu memberikan keuntungan tinggi, padahal dia tidak punya minat di bisnis itu. Saran saya, kalau adik-adik, saudara-saudara sekalian ingin menjadi pemimpin dan ingin menjadi wirausaha, mulailah dengan bidang yang diminati, bidang yang disukai. Kalau bekerja, bekerjalah pada bidang yang diminati, bidang yang disukai. Insya Allah Anda akan sukses. Memiliki keyakinan untuk berhasil, saya kira jelas. Pemimpin yang hebat memulainya dengan keyakinan. Saya tidak mau panjang-panjang, semakin panjang semakin banyak yang dilupakan. Pemimpin yang hebat adalah ketika dia mampu mengelola diri sendiri dan dimulai dari mindset. Mindset itu kemudian memberikan dia arah untuk menjadi apa, dan kemudian mulai menjadi pemimpin dengan cara mengelola diri sendiri. Saya percaya di Semarang ini penuh dengan calon pemimpin, calon entrepreneur, calon orang-orang sukses 15 tahun mendatang. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk berhasil. Seorang pemimpin tidak dilahirkan. Seorang pemimpin datang karena ada kemauan, karena adanya kemauan, dan karena adanya kemauan. Terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk ya, 1, 2, yang depan dulu, nanti di belakang. Ini calon STM semua ini. Ya, cukup. Cukup dulu. Cukup dulu ya. Cukup dulu sini. Yang kanan, ya silakan. 5 orang. Oke, yang lain lihat dulu ya. Yang lain lihat dulu. Wah, ini jadi pasukan sepak bola ini kita. Mana yang pakai jilbab? Bapak tadi. Depan. Kita kasih ladies first. Sini, yang paling kanan. Ya. Kamu. Perkenalkan, nama saya Nandea Fani Dian Pertiwi dari SMA 2. Bapak, saya mau bertanya, bagaimana cara mengubah pola pikir kita dalam menghadapi masalah menjadi pola pikir yang dewasa? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk memupuk loyalitas yang tinggi? Terima kasih. Pertanyaannya tinggi nih. Dari mana tadi? SMA 2. Bagaimana mengubah mindset? Tidak ada rumusnya. Kalau kamu sedih, kamu marah, itu dari mana? Dari sini. Cara mengubah mindset sederhana. Kalau kita mau marah, jangan marah. Ketika kita mau marah, bilang pada diri sendiri, saya tidak mau marah. Ketika Anda sedih, Anda bilang pada diri sendiri, saya tidak mau sedih. Ketika Anda bilang, Anda ingin berhasil, bilang pada diri sendiri, Anda ingin berhasil. Simple. Lakukan tiap pagi, tiap menit, tiap hari, Anda akan berhasil. Oke? Loyalitas. Loyalitas itu datang karena kita percaya. Kalau kita percaya pada orang tua kita, maka muncul loyalitas pada orang tua kita. Kita percaya pada pihak lain, maka muncul loyal pada pihak lain. Dimulai dengan percaya. Dan itu datang dari dalam diri. Gitu ya? Terima kasih. Ya, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Sofardian dari MAN 2 Semarang. Pak, saya mau tanya yang pertama ya. Itu kita itu sebagai murid sekarang itu saya sering lah dengar itu guru itu sering bilang kalian tuh sekarang
belajarnya enak, sekarang hidupnya enak, gini-gini, beda sama dulu. Lah padahal kita tahu sendiri kan, namanya orang pola pikirnya beda-beda ya. Ada yang bisa terima itu sebagai motivasi, tapi ada yang bisa terima juga itu sebagai alah sengaja beda banding-banding kayak gitu. Lah itu gimana Pak, menurut sisi pandang Bapak itu gurunya harus gimana? Terus yang kedua, contohnya saya ya, umpama saya itu nggak pengen jadi pemimpin, terus ditunjuk umpama di sekolah jadi pemimpin gitu, kemudian setelah berjalan kepemimpinan itu di akhir itu kacau gara-gara saya yang memimpin. Padahal dari awal tuh saya berkomitmen tidak mau jadi pemimpin. Itu pasti yang disalahkan kan, kamu kok ditunjuk jadi ketua kok nggak beres gimana? Kenapa kok nggak disalahkan? Kenapa kok yang nunjuk itu saya, yang ditunjuk saya jadi pemimpin? Yang ketiga, maaf ya Pak, pada jangan retek Pak. Yang ketiga, yang sebenar-benarnya pengusaha, arti sebenarnya pengusaha itu apa? Dan kiat-kiat awal kita sebagai pelajar itu gimana untuk merintis sebagai pengusaha? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih pertanyaan. Yang pertama, apapun yang kita hadapi sangat bergantung dari respon kita. Saya mau cerita sedikit. Ada 5 anak TK di satu sekolah. Ibu gurunya bilang pada anak TK itu, masing-masing kalau punya musuh, tolong musuh itu diibaratkan buah jambu. Nah, lalu digantung di leher. Lalu ada anak kecil yang TK tadi, musuhnya 2, dia gantung 2 jambu di badannya. Ada yang musuhnya 5, dia gantung 5 jambu di badannya. Lalu ada yang tidak menggantung apa-apa karena dia tidak punya musuh. Lalu si guru tadi bilang, kamu gantung itu seminggu ya. Setelah seminggu apa yang terjadi? Yang 5 musuh tadi paling bau. Yang tidak menggantung apa-apa tidak bau. Artinya apapun yang kita alami tergantung apakah kita meresponnya positif atau negatif. Nah, ketika Pak Guru atau Ibu Guru menyatakan kamu sekarang enak, zaman dulu itu tidak enak, tidak ada guru yang tidak mau memberikan kebaikan pada anak didiknya. Tidak ada guru yang tidak ingin anak didiknya tidak pintar. Tidak ada pemimpin tanpa guru. Tidak ada saya, tidak ada Pak Dahlan Iskan tanpa guru. Tidak ada. Jadi kalau guru mengatakan demikian, itu adalah hal yang baik. Yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Adik-adik, saudara-saudara sekalian, seringkali kita mengukur diri kita dengan cara berpikir kita. Oh, saya ini cocoknya jadi polisi. Oh, saya ini cocoknya jadi pengusaha. Padahal yang melihat itu orang lain. Oh, saya kalau pakai jilbab kelihatan jilbabnya warnanya pelangi. Oh, ini cantik sekali. Padahal orang bilang, oh itu kayak balon. Yang melihat itu orang lain. Nah, ketika orang lain itu memberikan kepercayaan pada kita, pada Anda sebagai pemimpin, Anda harus syukuri itu. Karena orang lain melihat Anda punya talent sebagai pemimpin. Dan pemimpin yang hebat adalah yang tadi, tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan. Karena ada proses untuk menjadi pemimpin. Jadi kalau dikasih kepercayaan, jalankan dengan baik. Ya. Tidak. Di kita orang Muslim ada langkah rezeki pertemuan maut. Itu namanya takdir. Ada yang namanya ikhtiar. Ada di antara Anda yang ingin jadi anak buah terus-menerus? Semua ingin jadi pemimpin? Apa iya mau jadi anak buah? Saya punya cabang, ada 270 cabang di Jam Sostek. Saya punya karyawan, ada 4.000 orang. Semua karyawan pengen jadi kepala cabang. Semua kepala cabang pengen jadi kepala divisi. Semua kepala divisi ingin jadi direksi. Semua ingin jadi pemimpin.
Karena kalau kita jadi pemimpin berarti kita memberi pengaruh pada dunia untuk yang lebih baik. Ya, oke, selamat jadi pemimpin. Yang ketiga, jadi entrepreneur mulai dari hari ini. Tadi sudah ada, untuk menjadi pengusaha, jadi entrepreneur, mulai dari sini, bahwa saya bisa, saya mau. Nggak perlu modal, tidak perlu apa-apa, mulai saja. Contoh, saya ingat betul nih cerita. Kamu punya jaket, jaketnya dipinjam teman. Temannya bilang, minta dong jaketnya, jawab aja, beli nih jaket. Kamu udah mulai jadi pengusaha. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MA Al-Watonia Semarang. Saya ingin bertanya, tadi Bapak menjelaskan tentang karakter beberapa pemimpin, ada karismatik, ada demokrasi, dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan kondisi, situasi bangsa dan negara kita ini yang menganut sistem demokrasi. Lah, ternyata di sini, di Indonesia ini, sistem demokrasi ini setelah berjalan sekian tahun dan sekarang memang maju, tapi ternyata banyak para pejabatnya yang terlibat dalam korupsi, dan korupsinya ini tidak sendiri-sendiri tapi berjamaah, karena memang sistem demokrasi itu ada pemisahan kekuasaan, kemudian ada kehati-hatian, sehingga kalau ada satu proyek itu harus melalui beberapa tahap persetujuannya. Contohnya, Menteri Olahraga punya proyek kaitannya pembangunan Hambalang, dia harus minta persetujuan dari DPR. Nanti DPR ACC minta persetujuan pengucuran dananya Menteri Keuangan. Nah, di sini ternyata dimanfaatkan untuk mereka berjamaah proyek ini agar jalan, lobby ke DPR, DPR agar ACC harus ada sejumlah uang untuk bisa proyek ini di ACC. Nanti begitu juga ke Menteri Keuangan agar bisa cair, ada model seperti itu, sehingga sistem korupsinya malah justru berjamaah. Lah, di sini apakah sistem demokrasi kita yang salah, yang perlu dirubah, atau mungkin orang-orangnya? Ini mohon penjelasan dari Bapak. Atau tipe pemimpinnya perlu diganti dengan sistem yang otoriter sehingga tegas untuk bisa memberantas. Contoh, sistem demokrasi, Pak SBY sebagai presiden kekuasaannya juga tidak bisa otoriter. Sebab apa? Terkait dengan DPR dan lain sebagainya, sehingga seorang presiden di Indonesia juga tidak akan bisa tegas karena terbentur dengan birokrasi-birokrasi lain yang berkaitan dengan eksekutif. Terima kasih. Ini pasti pertanyaan dari Pak Guru. Pak Guru sini, Pak Guru. Sini aja. Dan pertanyaan luar biasa besar. Saya percaya sistem itu perlu. Tetapi sistem yang hebat menjadi tidak berarti apa-apa kalau orangnya tidak hebat. Orang hebat itu adalah orang yang menjalankan fungsi dan perannya secara penuh integritas. Apa persoalan di Indonesia? Apakah sistem? Menurut saya bukan sistem. Karena sistem di negara manapun tidak ada yang paling hebat. Sistem itu bisa disesuaikan dengan kondisi negaranya. Yang bermasalah adalah orang-orang yang menjalankan sistem itu. Dan itu artinya kalau kita ini ingin berhasil, pilihlah orang-orang yang punya integritas. Indonesia akan maju kalau dipimpin oleh orang-orang yang punya integritas. Dan pemimpin itu bukan cuma yang tertinggi, tapi sampai ke bawah. Dan integritas itu dimulai dari sekolah-sekolah. Kalau ujiannya saja sudah nyontek, berarti modal tuh kita punya integritas. Saya percaya ke depan perbaikan pasti ada, dan itu dimulai dengan kita semua menjadi orang-orang yang punya integritas. Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini Zen dari MA Al-Asrar. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Kami akan bertanya pada Bapak Alvin, yang tentunya sesuai dengan hobi Bapak juga suka nonton TV. Saya juga suka nonton TV, bahkan sampai TV-nya nonton saya. Ya, baik, yang saya tanyakan, tentunya berdasarkan referensi banyak usahawan atau orang-orang sukses, itu karena adanya berani bermimpi. Ya. Oleh karena itu, saya sebagai yang mau bertanya, dasar saja mau tanya, Bapak itu pernah bermimpi apa dan melakukan apa? Terima kasih untuk Bapak Alvin. Terima kasih. Wassalam. Ini pertanyaannya juga dalam sekali. Waktu masih remaja saya mimpi basah, Pak. Bermimpi apa? Yang saya inginkan waktu itu, sini Pak, Pak Guru ya. Yang saya inginkan waktu saya remaja, dewasa dan seterusnya, saya cuma punya satu keinginan, mimpi saya. Bagaimana diri kita bisa menjadi seorang yang berguna bagi orang lain. How to be someone who meaningful for others. Untuk meraih mimpi itu, coba apa saja raih mimpi itu, dan insya Allah mimpi itu akan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Haji Pratama dari SMK Palapa Semarang. Gini Pak, saya mau bertanya, ketika kita sedang menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin, pasti tidak lurus sejalan dengan apa yang kita harapkan. Contoh saja, ketika semua orang ingin menjadi pemimpin, ada hal atau orang-orang yang tertentu yang ingin kepemimpinan kita itu jelek, dia ingin mengambil kepemimpinan kita. Dan ada juga yang kendala pemimpin-pemimpin itu adalah ketika orang yang kita pimpin tidak mau diatur, tidak sejalan apa yang kita harapkan. Itu saja, terima kasih. Pemimpin adalah ketika dia mampu mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang diinginkannya. Pemimpin adalah seseorang ketika dia mempengaruhi orang lain, siapapun itu, untuk ikut dengan kemauannya. Kalau orang lain belum mengikuti kemauannya, dia belum menjadi pemimpin yang hebat. Kenapa belum menjadi pemimpin yang hebat? Cek lagi. Apakah situasi kepemimpinannya tidak sesuai? Kalau semuanya badung, pakainya yang demokratis, maka kelas itu akan badung. Tapi kalau semuanya pintar-pintar, dipakai dengan cara otoriter, kelas itu juga akan kacau balau. Situasi yang tepat pada saat yang tepat, pengaruh pada orang lain. Dan ini tidak jadi tiba-tiba, dia harus melewati berbagai pengalaman yang matang. Dan saya kira, kalau Anda punya mimpi jadi pemimpin yang hebat, mulai itu dari sekarang, jadi ketua kelas, jadi ketua regu, jadi ketua kapten sepak bola, dan seterusnya akan jadi pemimpin yang hebat. Ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmuddin dari Mandua Semarang. Saya mau bertanya kepada Bapak Alvin, bagaimana jika kita mempunyai seorang pemimpin yang dimana kepemimpinannya itu belum ada unsur-unsur sikap yang tadi Bapak sampaikan, sedangkan kedudukan pemimpin tadi lebih tinggi dari kedudukan kita. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Terima kasih. Sini aja. Saudara-saudara, kalau di negara berkembang ada istilah jangan melawan pemimpin, pasti kalah. Tapi sebagai bawahan yang baik adalah ingatkan pemimpin. Melawan pemimpin dengan mengingatkan pemimpin dua hal yang berbeda. Kalau pimpinan kita belum melakukan hal-hal yang sesuai, maka tugas kita mengingatkannya. Dan ketika kita mengingatkan pemimpin itu, kita sudah jadi pemimpin. Karena kita berhasil mempengaruhinya. Pemimpin tidak selalu identik dengan jabatan. Pemimpin itu adalah perilaku. Kalau Anda bisa mempengaruhi orang lain, siapapun dia, Anda jadi pemimpin.
dan Anda punya kesempatan untuk jadi pemimpin. Ya, yang satu, yang jilbab, ke belakang dulu. Ini. Selamat siang, nama saya Khotimah Winawati dari SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Pak, saya mau bertanya, kan jiwa pemimpin itu identik dengan jujur. Nah, tapi kenapa kok banyak orang yang yang jujur itu malah kalah dari orang yang tidak jujur? Nah, itu tuh bagaimana, Pak? Terima kasih. Jujur kalah yang tidak jujur. Kenapa begitu? Karena itu diekspos oleh media. Kelihatannya begitu. Tapi saya percaya dan banyak pengalaman di negara-negara hebat. Pemimpin yang hebat adalah ketika dia menjadi pemimpin yang jujur. Dan kalau Anda ingin hebat, Anda jadilah orang-orang yang jujur. Kalau kemudian ada yang terjadi peristiwa kalah oleh orang yang tidak jujur, saya percaya itu fenomena sesaat. Fenomena sesaat pasti akan hilang.